Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan kajian metodologi tasawuf bersama kami Majelis Zikir Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Aslinya adalah Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Ini adalah agar kita saling berangkulan, ya, menyatu bersatu, bukan terpisah bercerai-berai, ya. Walaupun dari latar belakang thariqah apapun, ya, tapi kita menuju Tuhan yang satu melalui Rasul yang satu, ya, dengan kitab yang satu dan sebagainya. Tuhan Qadim, kitab Qadim, Rasul Qadim. Itu adalah rukun iman, ya. Iman kepada Allah, kitab, rasul, malaikat, dan seterusnya yang qadim. Mudah-mudahan dengan saluran dakwah ini kita dipersatukan, ya, menjadi satu ikatan tali rohani. Dan awalnya kita semua diciptakan dari jiwa yang satu, ya. Mudah-mudahan kita semua dimenangkan menjadi satu golongan kelompok di antara 72 golongan lain di akhir zaman, ya, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Nah, mari kita lanjutkan. Agama samawi, agama yang tersistem, top down, dan sistem itu adalah hubungan manusia dengan Allah melalui tali rohaniyah Rasul atau tali qadim atau nur, ya. Kalau nggak ada tali Rasul, maka kita itu putus hubungan dengan Allah atau nggak nyambung. Makanya menyembah Allah harus beserta Allah. Maksudnya adalah menyembah Allah yang di ars, yang di puncak rahasia, harus beserta nur Allah atau beserta tali yang menyambungkan dengan Allah. Disebut wasilah, disebut tali rohani, disebut tali agama. Itu tersistem, ada hubungan nyambung yang endingnya adalah kita manusia itu terpimpin Allah. Terpimpin Allah berarti ada hubungan dengan Allah melalui ketaatan akan Rasul atau tali zahir ulul amri minkum yang di dunia. Yang ulul amri minkum itu bertali dengan tali Rasul dan bertali dengan Allah, nyambung. Nah, kalau tidak beserta Allah, pasti beserta setan. Nah, kalau kita nggak dapatkan talinya, tali sambungannya sudah pasti putus. Nah, kalau sudah putus tidak beserta Allah, sudah pasti beserta setan. Nah, tali rohani, tali nur, tali wasilah, tali agama itu sebetulnya harus clear saat kita syahadat, yaitu Allah, tali Rasul, dan ulul amri minkum. Makanya setelah syahadat, saksi, barulah kita bisa mengerjakan sholat, ya, dan seterusnya. Nah, saat ini syahadat telah rusak, ya.
karena diterangkan oleh orang-orang yang tidak peserta petunjuknya, hanya peserta dengan interpretatif tafsirnya. Nah sekarang ini sahabat cuma mengucapkan, tidak ketemu tali agama Allah sebagaimana An-Nisa 59, Al-Maidah 35, An-Nur 35, Ali Imran 109, 103. Tetapi karena kita telah ketemu dengan dimensi yang qadim, maka terangkanlah ya pengetahuan qadim yang didapat dari sistem yang qadim itu kepada masyarakat, agar distorsi rusaknya agama ini agar diperbaharui, dikehendaki Allah untuk diperbaharui lagi. Dulu rusaknya agama selalu dengan pola yang sama, yaitu apa? Hapusnya tali hubungan tali qadim tadi ya. Setelah zahirnya tali Rasul itu berpulang, berlindung, kemudian umat kemudian berangsur sesatnya atau putus daripada tali agama Allah. Dan rata-rata agama itu umurnya rusak ya setelah 500 tahun ya. Sedangkan agama itu harusnya qadim, tidak bernama ya. Tuhannya pun Tuhan qadim, kitab qadim, Rasul qadim, sebagaimana di rukun iman. Sebagaimana orang beriman itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Sedangkan Allah itu malah gaibnya gaib ya. Wal awalu wal akhir wal zahir wal batin ya. Artinya apa? Di balik yang baru itu ada yang qadim. Di balik yang fana atau fata morgana itu ada yang baqo atau kekal. Makanya kita harus sampai kepada yang qadim, yang kekal. Agama pun harus sampai agama yang tauhid sebagaimana disampaikan di dalam firman ya. Agama tauhid adalah agama yang satu loh, menyatukan selaras keliling. Agama sudut pandang, agama yang bernama, agama yang berbeda ruang dan waktu, agama yang rasulnya beda-beda. Kalau agama qadim, agama tauhid, agama yang di dalam dada, agama yang bertali, agama lewat sistem, itu pasti qadim ya, rasulnya qadim. Maka di ayat yang lain ada kalimat jangan membeda-bedakan rasul ya. Juga di Al-Bainah ayat 2 dan 3 ya, rasul yang membacakan lembaran suci ya, yang di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus dan benar, itu kitab qadim. Agama tauhid adalah agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu yang satu ya, untuk kalian semua. Perselisih menjadi banyak golongan karena menjadi bottom up. Kita punya status quo, pemahaman, teori, keyakinan. Yang ini sifatnya interpretatif, subjektif, dan relatif. Bukan absolut mutlak dari dimensi lebih tinggi top down, bukan mutlak qadim ya, tapi menjadi baru relatif. Nah, agama yang samawi, yang qadim, yang sistem, yang dipali itu harus jelas ya. Makanya harus lewat sistem yang waris, dan itu menjamin talinya itu nyambung. Karena begitu putus, maka hubungan dengan Tuhan sudah terputus, alias menjadi agama ardi atau agama keyakinan kepercayaan, bukan agama dipimpin Allah lagi. Nah demikian. Makanya pada zaman ini ayo kita berjuang bersama-sama ya, sebagaimana di dalam Quran
Barang siapa yang menolong urusan agama Allah, maka Allah akan meneguhkan kedudukannya. Ayo kita berbuat kebajikan ya, menolong urusan agama Allah ya, menyampaikan ya, menerangkan, menyampaikan petunjuk, kabar gembira, peringatan, agar distorsi agama, agar kerusakan agama, agar tali agama ini kembali kepada sistem sebagaimana awalnya agama samawi yang turun dari langit. Yang sering kami sampaikan, selalu ada rasul, aturan, kitab kodim, kemudian wasilah, dan metodologi. Jadi agama samawi itu bersistem, bukan interpretatif ya. Makanya rasul itu akan ada di setiap zaman, setiap umat ya, setiap kaum ya. Nah, kalau kita di dogma rasul itu zaman dahulu 400 tahun yang lalu dan sekarang telah mati, itu kita dibohongin mentah-mentah ya. Karena yang mati adalah yang baru, yang wajib besar. Sedangkan Rasulullah yang qadim, yang nur Allah dan yang maha qadim, tidak akan pernah mati. Dia yang qadim, yang dia yang sudah tidak bernama ya, tidak terpengaruh dengan hukum ruang dan waktu, dan bukan yang wujud ya. Itulah yang mas dengan jangan membeda-bedakan rasul. Membedakan rasul berarti membedakan rasul yang baru. Bagi rasul yang qadim itu semuanya adalah rasul yang sama. Sebagaimana rukun iman mengimani rasul-rasul dahulu ya, itu bukan rasul yang bernama. Dan juga kitab bukan kitab yang bernama, bukan kitab yang wujud yang tertulis, tapi kitab yang qadim. Ayo ya, kita tertuang ya di jalan ini untuk memohon ya kasihan Tuhan ya, agar mengendaki ada perbaikan ya, pembaharuan agama. Ya jika rusak, usang itu mesti ada pembaharuan ya. Dan pembaharuan agama itu ada karena melalui refresh lagi melalui sistemnya. Yang sistem itulah yang dibawa oleh sistem dan disampaikan dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Sistem agama ya. Nah, syariat yang berbeda-beda karena zamannya beda-beda, sistemnya selalu sama polanya. Pada zaman ini di dogma tarekat itu bid'ah. Nah, yang kayak begitu akhirnya orang tersesat semuanya. Bagaimana kita bisa praktek udkhuli silmi kafah? Masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh. Ya jasmanimu, ya rohanimu, ya syariatmu, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Ya, ini nggak boleh dipisahkan. Kita dibohongin mentah-mentah ya dengan tafsir-tafsir yang menyesatkan itu ya. Yang mengatakan Rasul itu manusia dan telah mati. Itu tali zahirnya yang mingkum. Yang mati Nabi Muhammad bukan Rasulullah Muhammad yang ruhaniyah. Sehingga sekarang syahadat gak ada yang bersaksi, gak ada yang ketemu tali agama Allah ya. Atau tidak diperintah mencari jalan dan tali wasilah itu Al-Maidah 35. Ayo ya kita berjuang ya agar ada kehendak Allah yang memperbaharui sistem agamanya yang di akhir zaman ini ya. Dan mudah-mudahan melalui kebangkitan agama tauhid ya, yang ma'rifatullah yang disampaikan secara ilmiah, amaliyah, ini membuka lembaran baru pembaharuan di akhir zaman ya. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Ingat ya, harus kita sampaikan terus menerus di mana-mana ya. Dan yang telah mendapatkan pengetahuan qadim sampaikanlah ya.
agar kita memberi manfaat ya, dikehendaki memberi manfaat kepada sesama ya. Dan agama terlalu tak parah ya, karena inilah yang disampaikan Nabi akan umatku dari zaman yang melebihi fitnah Dajjal adalah dakwahnya ulama su ya, sampaikan dengan santun ya, terus menerus dengan nalar yang masuk akal dan ilmiah ya, dan membawa petunjuk ya, menunjukkan arahnya, jalannya, gurunya, caranya ya. Nah, demikian ya. Ya, biar masyarakat membedakan ya, membandingkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang masuk akal dan mana yang zong, mana yang berdiri atas Quran hadis dan mana yang cuma tafsir ya, agar masyarakat bisa dipahami ya dan diserahkan ya, mana agama Samawi, mana agama Arab ya. Yang sekarang ini contohnya ya, orang di dogma membaca Quran yang tulisan Arab, membaca huruf Arab, bahasa Arab, nggak paham bahasa Arab, nggak paham artinya Arab. Harusnya kita membaca Quran dengan bahasa kita sendiri ya, itu pun belum cukup. Harusnya kita pun sampai menjangkau pada dimensi Quran yang kodim ya. Maka kita ini begitu doang, itu bodoh. Karena apa? Orang hanya membaca tulisan Arab, tapi tidak membaca isinya, terjemahannya ya. Nah itu kita dibohongin mentah-mentah ya, sehingga akhirnya apa? Orang diterangkan dalil ayatnya, gak bisa menerima, menolak. Lupa dari ini Quran tentang wabtahu ilaihi wasilah walam tajida lahu waliyam mursyida adullah wa adur rasul wa ulil amri minkum nurun ala nur yahdillahu li nur yumayasa dan sebagainya. Ini Quran sedang nggak bisa diterima. Karena apa? Mereka terdogma mentah-mentah ya. Akan muncul dari golongan umatku yang mereka membaca Quran enak ya, tapi tidak mendapatkan petunjuk. Mereka membaca Quran mengiranya sebagai ujah, penolong ya, pembimbing ya, ternyata malah menjadi bencana baginya. Membaca Quran tadi menjadi bencana. Mereka keluar dari Islam bagaikan anak panah yang melesat keluar dari busurnya dan tidak pernah bisa kembali kepada Islamnya. Artinya apa? Mereka itu menjauhi Islam. Padahal dengan dari membaca Quran, itulah bahayanya. Membaca mushaf tapi tidak bersama petunjuknya, tidak beserta nurnya, tidak beserta Allah. Makanya ayo kita sampaikan ya, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, ayo kita sampaikan ya kabar gembira ini ya, sekaligus juga menyampaikan peringatan ya, agar agama Samawi yang tauhid, yang ya'lu wala ilalai, yang ilmiun wa amaliyun, dan rahmatan lil alamin, yang hakul yakin ya, yang ma'rifatullah itu tegak ya, tidak membeda-bedakan agama barunya, tapi kita disatukan lewat agama tauhid dari lewat hatimu atau kalbumu, sebagaimana yang terangkan di dalam Quran. Sampaikan dengan sopan, masuk akal ya, dengan sabar ya, dengan telaten ya. Sampaikanlah ya sampai mereka itu terbuka daripada menerima petunjuk Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan lah. Terangkan ya, ceritakan ya kepada seluruh umat manusia ya. Sudah saatnya ya. Atau kita akan dimarah Tuhan karena membiarkan agama rusak dan kita yang tahu tapi tidak berbuat apa-apa. Alhamdulillah, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin ya. Dari Allah Tuhan
yang menguasai langit dan bumi ya, yang Rahman Maha Rahim ya, yang Maha Mutlak Maha segalanya, yang bertali kodim akan rasul dan tali zahirnya. Ini adalah tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.